Helena Lim, sosialita yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, hanya bisa pasrah saat penyidik Kejaksaan Agung memakaikan rompi pink khas tahanan Kejagung, serta memborgol tangannya. Selasa 26 Maret lalu, Kejaksaan Agung menetapkan manajer PT KSE, Helena Lim, sebagai tersangka ke-15 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penetapan Helena Lim sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik Kejagung memeriksa total 142 saksi dan disertai alat bukti yang cukup. Saat digiring memasuki mobil tahanan, Helena Lim sempat menyebut dirinya tidak bersalah. Ibu, tanggapannya dong, Bu. Tadi kan nggak tahu nih, kita nggak tahu. Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah tersebut, Helena Lim berperan membantu penyewaan peralatan peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Yang bersangkutan selaku manajer PT KSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT KSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejagung telah menggeledah rumah Helena Lim di kawasan Pantai Indah Kapuk, serta kantor PT KSE dan PT SD. Penggeledahan tersebut dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024. Saat menggeledah rumah mewah milik Helena Lim, penyidik menemukan brankas yang berisi 2 bungkusan amplop coklat serta perhiasan. Penggeledahan ini dilakukan untuk menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang diduga kuat mengalir ke sejumlah pihak, termasuk para Crazy Rich. Dari hasil penggeledahan kantor serta rumah Helena Lim, penyidik menyita barang bukti elektronik serta dokumen terkait perhiasan, uang tunai sebesar 10 miliar rupiah serta 2 juta dolar Singapura. Total, uang milik Crazy Rich Peak yang disita Kejagung tersebut mencapai 33,3 miliar rupiah. Helena Lim merupakan seorang pengusaha sekaligus penyanyi kelahiran 19 November 1976. Dikenal sebagai sosialita sekaligus Crazy Rich, Helena Lim kerap memamerkan kemewahannya di media sosial. Kekayaan Helena Lim yang paling disorot ialah rumah mewah berlantai 3 dengan luas mencapai 1000 meter persegi di kawasan elit Pantai Indah Kapuk. Rumah bergaya klasik modern tersebut memiliki fasilitas lengkap dengan interior mewah di setiap sudutnya. Helena Lim memiliki sejumlah koleksi tas branded hingga mobil mewah dengan harga fantastis. Dalam unggahan video YouTube Boy William tahun 2021 lalu, Helena Lim sempat menceritakan masa lalunya yang bukan berasal dari keluarga kaya. Ia mengaku bisa membangun rumah mewah tersebut dengan bekerja keras. What do you do? Gitu. Bisa punya ini semua. Lo tadi bilang ke gua, lu bukan siapa-siapa dulunya kan? Bukan. How do you manage to get all this? What do you do? Work hard. Aku tuh umur 12 udah nggak punya bapak. Ya bapakku juga bukan ninggalin harta, apa-apa semua nggak ada apa-apa, rumah kecil gitu doang. So my mom work untuk gue punya uang sekolah doang. Buat sampai SMA, kuliah gue kerja sendiri. Gue pernah kerja di bank, gue pernah kerja di company kayu, export yang gede lumayan. Terus gue pernah kerja di beberapa perusahaan juga sih. Jadi sekretaris udah, marketing udah, BM udah gue alamin semua boy. Ada kesempatan apa aja gue lakuin. Namun siapa sangka kemewahan yang kerap dipamerkan sang Crazy Rich ini ternyata sebagian hasil dari penjara timah negara. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2022 langsung menyita perhatian publik. Tak hanya karena menyeret sosok suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz dan Crazy Rich Peak, Helena Lim, angka kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah pun turut menjadi sorotan.
Angka 300 triliun rupiah menjadi sejarah korupsi terbesar di Indonesia. Rabu 29 Mei 2024 lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan secara resmi hasil audit dari perkara korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022. Sebelumnya kerugian negara ditaksir 271 triliun rupiah, sementara itu hasil final dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mencapai 300 triliun rupiah. Selain itu, angka kerugian negara tersebut merupakan hasil final, bukan lagi potensi. Adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Sebelumnya pada Senin 19 Februari 2024 lalu, Kejaksaan Agung melalui ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Heros Saharjo, menyampaikan asal-usul angka 271 triliun rupiah dalam kasus korupsi timah. Berdasarkan pemantauan di lapangan dan analisis satelit yang dilakukan, Bambang mengungkap kerusakan lingkungan di wilayah Bangka Belitung akibat penambangan timah ilegal kian parah. Aktivitas pertambangan tak hanya dibuka di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, namun banyak yang dibuka di luar kawasan tersebut, termasuk kawasan hutan. Total luas galian tambang timah di Provinsi Bangka Belitung lebih dari 170 juta hektar area. Namun luas galian yang memiliki izin usaha pertambangan hanya sekitar 88 juta hektar area. Sedangkan sisanya 81 juta hektar area tidak memiliki izin usaha pertambangan. Maka kerugian ekologisnya, baik yang terjadi di kawasan hutan maupun non-kawasan hutan, itu adalah 183,7 triliun. Ekonomi lingkungannya, ya, perusakan dan sebagainya tadi, 74,479 triliun. Biaya pemulihannya adalah 12,157 triliun. Totalnya, kerugian akibat perusakan tadi itu, yang harus juga ditanggung oleh negara, adalah 271 triliun, 69 miliar, 688 juta, 18.700 rupiah. Perhitungan kerugian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan pertambangan ilegal di Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2022. Selain suami Sandra Dewi dan Helena Lim, Kejagung telah menetapkan belasan tersangka lainnya dalam kasus korupsi timah. Siapa saja mereka dan apa perannya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.